Selamat datang, jiwa yang terpilih. Pernahkah kamu merasa bahwa tanpa kamu sadari, hidupmu mulai berubah secara halus tapi sangat dalam? Bukan karena dunia luar menjadi lebih baik, melainkan karena dunia dalammu mulai terjaga dari tidur panjangnya. Hati yang dulunya bising kini mulai tenang. Pikiran yang dulunya kalut kini mulai jernih. Dan langkahmu meski berlahan terasa lebih pasti dari sebelumnya. Kamu tak lagi bereaksi seperti dulu. Kemarahan tak lagi mudah meledak. Kesedihan tak lagi menenggelamkan. Kamu mulai memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena kamu mulai memahami bahwa keheningan adalah suara tertinggi dari kesadaran jiwa. Di dalam keheningan itu, kamu mendengar sesuatu yang tak kasat mata, getaran halus dari dalam dirimu sendiri yang membisik, "Inilah jalanku, inilah waktuku. Aku sedang bangkit dalam sunyi yang agung." Saat itulah, tanpa kamu sadari, kamu sedang berada di ambang kebangkitan jiwa. Sebuah fase suci di mana frekuensimu mulai naik dan getaran hidupmu mulai sejajar dengan irama ilahi. Ini bukan hanya tentang perubahan luar, ini tentang keselarasan antara tubuh, jiwa, dan semesta. Dan ketika itu terjadi, kamu tak lagi mencari, karena yang kamu cari mulai menemukanmu. Doamu tak hanya sampai ke langit, tapi langit pun mulai turun menjawabmu lewat tanda-tanda halus yang terasa akrab di hatimu. Pelan tapi pasti, hidup mulai menjawab. Semesta mulai membuka jalan, dan kamu akhirnya sadar, aku tidak tersesat. Aku sedang dituntun pulang ke diriku yang sejati. Bab yang pertama, kesadaran baru. Kamu tidak lagi berjalan dalam kabut. Ada masa dalam hidupmu di mana semuanya tampak biasa saja di luar. Hari-harimu tetap berjalan seperti biasa. Rutinitas masih kamu jalani, tapi jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang berubah. Pelan, senyap, namun sangat terasa. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Bukan mata lahiriah yang terbiasa menilai segalanya dari permukaan, tapi mata batinmu yang mulai terbangun dari tidur panjangnya. Kamu mulai merasa bahwa di balik setiap kejadian ada pesan-pesan rahasia yang sedang semesta coba sampaikan kepadamu. Dulu, kamu mungkin akan marah ketika keadaan tak sesuai harapan. Dulu, kamu akan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi sekarang, kamu mulai belajar untuk tidak menghakimi setiap kejadian sebagai baik ataupun buruk. Kamu mulai bertanya, apa yang ingin hidup ajarkan lewat ini? Apa pelajaran batin yang sedang dititipkan melalui kejadian ini? Kamu tak lagi menjadi budak reaksi. Kamu mulai hadir, menyimak, dan menyerap. Kamu tidak sekedar berjalan. Kamu mulai menyadari bahwa kamu sedang berjalan. Ini adalah bentuk kecerdasan jiwa yang perlahan bangkit dari lapisan bawah kesadaranmu. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi kamu tahu jauh di dalam dirimu bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Pandanganmu berubah, perasaanmu lebih dalam, kehadiranmu lebih utuh. Kamu mulai memilah energi yang datang kepadamu. Kamu tahu bahwa tidak semua tempat pantas untuk jiwamu menetap. Tidak semua suara pantas untuk jiwamu dengarkan, dan tidak semua orang mampu berjalan sejajar dengan frekuensimu yang kini tengah naik perlahan. Kamu mulai menghargai keheningan lebih dari kebisingan. Kamu tak lagi tergoda untuk membuktikan apapun kepada dunia, karena kamu tahu apa yang sejati tidak perlu pengakuan, apa yang murni tidak butuh tepuk tangan, dan apa yang berasal dari jiwa akan selalu menemukan jalannya sendiri. Kesadaran ini adalah tanda bahwa kamu tidak lagi berjalan dalam kabut. Langkahmu masih
mungkin pelan, tapi kini penuh arah. Kamu tidak tahu semua jawabannya, tapi kamu tahu kamu sedang menuju. Dan dalam perjalanan suci ini, kamu mulai mengenal dirimu sendiri lebih dari sebelumnya. Inilah awal dari kebangkitan. Bukan kebangkitan fisik, bukan sekedar keberhasilan dunia, tapi kebangkitan kesadaran yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih kekal. Jiwa yang mulai sadar adalah jiwa yang sedang pulang ke asalnya. Bab yang kedua, pertumbuhan jiwa. Kamu mulai memeluk proses, bukan hanya hasil. Ada masa dalam perjalananmu ketika kamu mulai memahami bahwa hidup ini bukan soal cepat sampai, bukan soal siapa yang dulu tiba atau siapa yang paling mengesankan, tapi tentang bagaimana kamu berjalan dan siapa kamu sedang menjadi dalam setiap langkah itu. Dulu, kamu mungkin hanya terpaku berhasil, ingin cepat sembuh, ingin segera berhasil, ingin segera tenang. Namun kini, kamu mulai mencintai prosesnya. Proses yang kadang pelan, kadang penuh tantangan, tapi selalu membawa pelajaran yang memperkaya jiwamu secara perlahan namun pasti. Kamu mulai menerima bahwa luka adalah bagian dari pertumbuhan, bahwa tidak semua jawaban datang saat kamu mau, dan bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Kesadaran ini membuatmu lebih sabar, lebih mendalam, dan lebih lapang dalam menjalani kehidupan. Kamu mulai sadar bahwa setiap rasa tidak nyaman, setiap air mata yang jatuh, dan setiap rasa kehilangan, semuanya adalah pintu menuju kedewasaan jiwamu. Dan kamu mulai berkata dalam diam, "Tak apa, aku paham ini bagian dari jalan pulangku." Pertumbuhan jiwa bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menutupi kelemahan karena kamu tahu bahwa dari situlah cahaya sejati bisa masuk. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat karena kamu tahu bahwa kekuatan tidak selalu datang dari perlawanan, tetapi justru dari penerimaan. Kamu mulai memilih keheningan dibanding kebisingan, proses dibanding hasil instan, kedalaman dibanding kesan semu, dan itu artinya jiwamu sedang bertumbuh. Semakin kamu menyatu dengan proses hidupmu, semakin kamu menyadari bahwa tak ada satupun kejadian yang sia-sia. Segalanya membentukmu, mengarahkanmu, dan memperluas batinmu, agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar pencapaian dunia, yaitu pemahaman spiritual tentang siapa dirimu sebenarnya dan mengapa kamu ada di sini. Inilah pertumbuhan sejati, ketika kamu tidak hanya berubah dari luar, tapi mekar dari dalam. Ketika kamu tidak lagi terburu-buru ingin tiba, karena kamu mulai menikmati setiap detik perjalanan sebagai bagian dari kebangkitan dirimu sendiri. Bab yang ketiga, penarikan energi ilahi. Apa yang kamu usahakan mulai mendekat. Dalam diamnya perjalanan batinmu, kamu mulai menyadari bahwa semua yang kamu lakukan, semua usaha, doa, air mata, dan sabar yang tak terlihat oleh siapapun tidak pernah sia-sia. Ia tersimpan dalam lembaran tak kasat mata, di ruang energi yang lebih tinggi, tempat Tuhan dan semesta mencatat setiap niat suci yang pernah kau tanamkan. Dulu kamu mungkin merasa sendirian, merasa bahwa usahamu tidak pernah cukup, bahwa harapanmu hanya menggantung di udara, bahwa doamu hanya menggema dalam ruang yang kosong. Namun kini, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu mulai merasakan bahwa apa yang kamu cari perlahan sedang mencarimu kembali. Ini bukan tentang kekuatan kehendak, ini tentang kekuatan frekuensi jiwa. Kamu tidak lagi menarik sesuatu dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa penuh yang lahir karena kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri.
Kamu tidak lagi mengejar karena kamu sudah menjadi magnet bagi apa yang memang sefrekuensi dengan dirimu. Semakin kamu jujur dengan siapa dirimu, semakin semesta menjawab dengan membawa apa yang benar-benar sesuai dengan takdirmu. Dan bukan hanya tentang apa yang kamu minta, tapi bahkan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Mulai mendekat dalam cara yang diam, tenang, dan penuh hikmah. Inilah hukum spiritual yang tak terlihat oleh mata biasa, bahwa apa yang kamu usahakan dengan jiwa yang sadar akan selalu menemukan jalannya pulang kepadamu. Semua energi yang kamu keluarkan dari cinta dan ketulusan tidak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali dengan bentuk yang paling indah dan dalam momen yang paling kamu butuhkan. Terkadang, kamu merasa tak lagi sanggup. Namun justru di momen itulah segala yang kamu usahakan mulai bergerak dari dunia tak kasat mata menuju realita yang nyata. Tuhan tidak pernah lalai melihat ketekunanmu dalam diam. Semesta tidak pernah tuli terhadap bisikan jiwamu yang sabar dan penuh kepercayaan. Inilah keajaiban dari kebangkitan jiwa. Kamu menjadi lebih ringan, lebih murni, lebih ikhlas, dan itu membuatmu menjadi tempat yang layak untuk didatangi oleh berkah. Apa yang dulu kamu pikir jauh dan mustahil, ternyata hanya menunggu momen ketika kamu cukup menjadi dirimu yang sejati. Dan saat kamu sudah sampai di frekuensi itu, kamu tidak lagi bertanya kapan semuanya akan datang, karena kamu tahu kamu sedang didatangi. Setiap pagi membawa sinyal, setiap malam membawa pesan. Kadang lewat orang, kadang lewat mimpi, kadang lewat keheningan yang menggetarkan. Percayalah, apa yang kamu usahakan sedang mendekat. Langkah-langkahnya mungkin belum terlihat jelas, tapi kamu bisa merasakannya dari dalam. Ada sesuatu yang bergerak ke arahmu, sesuatu yang kamu sebut doa, tengah berubah menjadi kenyataan. Karena kamu bukan lagi sekedar memohon, kamu telah menjadi pantulan dari apa yang kamu doakan, dan itu adalah puncak tertinggi dari daya tarik spiritual. Bukan mengejar, tapi menarik, karena kamu sudah sefrekuensi dengan takdirmu sendiri.